Selamat pagi, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Amalia Zahra, yang akan memberikan berita tentang reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Penyimpangan dan penyelewengan tetap saja terjadi pada masa berlangsungnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengembangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pembangunan baik di bidang politik maupun ekonomi. Terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan dikarenakan aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah. Agenda reformasi antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pasca reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sehari setelah dilantik pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timur-Timur. B.J. Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timur-Timur pada 5 Mei 1999. Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timur-Timur untuk sekitar 800.000 rakyat Timur-Timur. Jika diterima, maka Timur-Timur tetap menjadi bagian NKRI. Jika ditolak, maka Timur-Timur akan merdeka. Jajak pendapat dilakukan pada 31 Agustus 1999. PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 78% rakyat Timur-Timur menolak dan 21,5% menerima paket otonomi. Pada tanggal 4 September 1999, MPR mengesahkan hasil jajak pendapat pada 19 Oktober 1999 dan Timur-Timur resmi lepas dari NKRI. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timur-Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timur Leste. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi wakilnya Megawati Soekarnoputri bekerjasama membentuk kabinet bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada 28 Oktober 1999. Berikut pembagian kekuasaan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan wakilnya. Antara lain, menyusun agenda dan program kerja kabinet, menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah, memimpin sidang kabinet, menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat sesikat eselon 1. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pembentukan kabinet gotong royong pada tanggal 9 Agustus 2001 memiliki 5 agenda utama, yaitu membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pemerintahan mengeluarkan
berbagai produk hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisariat Pemberantasan Korupsi. Pada masa pemerintah Megawati berlangsung pemilu 2004, yaitu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 itu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Yusuf Kalla. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir 2009. Pada Desember 2005, SBY melakukan perombakan pertama. Pada 7 Mei 2007 melakukan perombakan kedua kalinya. Program pertama SBY adalah program 100 hari yang bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Bidang keamanan, yaitu menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar dengan upaya internal, yaitu mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di Aceh ditingkatkan di internasional, menghasilkan Geneva Agreement dengan tujuan menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Konflik Papua dengan upaya mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembentukan Kabinet Kerja adalah awal Joko Widodo memulai masa kepresidenannya dengan program Nawacita yang merupakan 9 program yang mencangkup semua visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya Yusuf Kalla. Angin berembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Demikian berita kali ini, saya Amalia Sahara, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa.